Toprak bergabung dengan Yamaha untuk melanjutkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi apa yang terjadi adalah hal itu membuatnya terperosok seperti pembalap-pembalap dengan skill yang biasa saja. Namun, hal itu terbantahkan oleh kru Toprak sendiri bahwa Toprak sebenarnya secara skill bahkan di atas Dovizioso yang menang 15 kali dengan Ducati. Tentu hal ini membuka bahwa Yamaha lah yang membuatnya terlihat seperti itu. Terlebih Toprak akhirnya bicara, dia kaget betapa lemotnya insinyur Yamaha. Wow, apakah ada keretakan atau kekecewaan Toprak terhadap Yamaha sampai berani mengatakan seperti itu? Dan juga ada Quartararo yang kita kenal sebagai pembalap dengan skill yang mumpuni, ironisnya hanyalah cadangan bagi Honda. Waduh. Dan juga Marc Marquez secara tidak langsung mengatakan kemenangan dia dan dominasinya saat ini adalah karena motor MotoGP saat ini mudah dikendarai, tapi membuat itu tak menarik. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Sejak bergabung ke MotoGP bersama Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu memang belum mampu menunjukkan hasil yang mencolok di klasemen. Namun, di balik hasil yang belum memuaskan, banyak pihak justru melihat kemampuan alami Toprak tetap luar biasa. Kepala kru Alberto Giribuola bahkan mengungkapkan bahwa pembalap Turki itu beberapa kali melakukan hal-hal yang nyaris mustahil di lintasan. Menurutnya, Toprak bukan hanya ahli mengerem terlambat seperti Andrea Dovizioso, tapi juga mampu mempertahankan kecepatan tinggi di tikungan-tikungan cepat dengan cara yang membuat seluruh tim merasa ngeri melihatnya. Giribuola juga memuji kemampuan adaptasi Toprak yang sangat langka. Hanya dengan melihat pembalap lain, dia mampu langsung meniru racing line dan meningkatkan kecepatannya dalam waktu singkat. Hal itu menjadi bukti bahwa masalah utama Toprak bukan berada pada kemampuan membalapnya, melainkan pada paket motor yang belum mampu mengimbangi talentanya. Masalah terbesar justru datang dari Yamaha yang masih tertinggal dalam pengembangan motor. Sejak era Fabio Quartararo meraih gelar juara dunia 2021, pabrikan Jepang itu terus kesulitan mengejar laju Ducati, Aprilia hingga KTM. Bahkan proyek mesin V4 yang mereka siapkan sendiri diakui masih ketinggalan jauh dari para rival. Kondisi inilah yang membuat performa Toprak sulit berkembang, meski dia terus menunjukkan potensi besar setiap akhir pekan. Hasil terbaiknya sejauh ini memang belum lebih dari posisi ke-11, tapi banyak pengamat menilai angka tersebut lebih mencerminkan keterbatasan Yamaha dibandingkan kemampuan sang pembalap. Toprak sendiri mengaku cukup terkejut ketika pertama kali melihat bagaimana budaya kerja insinyur Yamaha. Dia mengaku terbiasa dengan perkembangan yang lebih cepat. Sementara di Yamaha semua proses berlangsung sangat detail namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut Toprak, setiap kali dia bertanya kapan sebuah komponen baru akan tersedia, jawaban yang diterima selalu segera. Namun ketika dia meminta kepastian, para insinyur justru menjawab bahwa pembaharuan tersebut mungkin baru akan datang 7 bulan kemudian. Jawaban itulah yang membuat pembalap Turki tersebut benar-benar terkejut. Karena baginya, waktu selama itu terasa terlalu lama untuk sebuah kompetisi seketat MotoGP. Meski demikian, Toprak tak memberikan penghormatan kepada etos kerja orang-orang Jepang. Dia mengaku bahwa ketika pembaharuan akhirnya selesai, hasilnya biasanya sangat matang dan membawa peningkatan besar. Namun di MotoGP modern, kecepatan pengembangan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kualitas. Ducati, Aprilia, dan KTM mampu membawa komponen baru hampir setiap hari. Sedangkan Yamaha masih membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk menyelesaikan satu paket pengembangan. Situasi inilah yang membuat banyak potensi Toprak seolah terhambat. Karena kemampuan luar biasanya di atas motor tidak diimbangi dengan perkembangan teknis yang cukup cepat. Toprak bahkan percaya bahwa dengan motor yang sedikit lebih kompetitif saja, dirinya mampu rutin bertarung di 5 besar. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Mengingat Giribuola sendiri berkali-kali melihat bagaimana sang pembalap mampu menghasilkan waktu luar biasa di sektor-sektor tertentu yang bahkan membuat timnya sendiri tidak percaya. Kini tantangan terbesar bukan lagi soal adaptasi gaya balap Toprak, melainkan apakah Yamaha mampu mempercepat ritme kerja para insinyur. Sebab, jika pengembangan tetap berjalan lambat, bukan tidak mungkin salah satu talenta paling spektakuler di dunia balap justru kehilangan banyak kesempatan hanya karena motornya tidak berkembang secepat kemampuan pembalapnya.
Berita kedua, Fabio Quartararo memang menjadi salah satu transfer terbesar menjelang MotoGP 2027. Namun di balik nilai kontrak dan status sebagai juara dunia 2021, terdapat fakta yang cukup ironis. Honda ternyata tidak menjadikannya sebagai target utama dalam proyek era baru 850cc. Pabrikan Jepang itu terlebih dahulu berusaha memulangkan Marc Marquez sebagai pemimpin proyek baru mereka. Tapi sang juara dunia memilih bertahan bersama Ducati karena telah menemukan kembali motor yang mampu membawanya bersaing di papan atas. Setelah gagal mendapatkan Marc Marquez, Honda kemudian mengalihkan perhatian kepada Pedro Acosta dengan tawaran yang disebut-sebut mencapai 30 juta euro. Namun Acosta juga menolak karena lebih tertarik mengejar kursi tim pabrikan Ducati. Barulah setelah dua target tersebut gagal didapatkan, Honda memilih merekrut Quartararo. Dengan kata lain, pembalap Prancis itu sejatinya merupakan pilihan ketiga dalam strategi besar Honda. Meski demikian, status sebagai rencana C sama sekali tidak mengurangi kualitas Quartararo di mata para rival. Bahkan manajer tim Ducati Davide Tardosi justru menganggap Quartararo sebagai ancaman yang sangat serius apabila Honda mampu menyediakan motor yang kompetitif. Menurut Tardosi, Quartararo adalah pembalap dengan bakat luar biasa yang selama beberapa musim terakhir hanya terhambat oleh keterbatasan performa Yamaha. Dia menegaskan bahwa jika Honda mampu mengelola Quartararo dengan baik dan memberinya paket motor yang sesuai, pembalap Prancis itu bisa menjadi sosok paling merepotkan Ducati pada era regulasi baru 2027 nanti. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Ducati tetap menaruh respek tinggi terhadap kemampuan Quartararo, terlepas dari sulitnya perjalanan karir dalam beberapa musim terakhir. Pandangan Tardosi tentu bukan tanpa dasar. Quartararo pernah membuktikan kualitasnya dengan merebut gelar juara dunia MotoGP 2021 setelah mengalahkan Pecco Bagnaia. Kemudian kembali memberikan perlawanan sengit pada musim 2022. Setelah itu, performa Yamaha terus mengalami kemunduran sehingga Quartararo lebih sering bertarung di luar perebutan podium. Meski demikian, dia tetap mampu memaksimalkan motor YZR M1, baik saat menggunakan mesin 4 silinder segaris maupun proyek V4. Dengan kemampuan pengereman, kecepatan satu putaran, serta konsistensi yang masih diakui sebagai salah satu yang terbaik di grid, pengalaman panjang mengembangkan motor yang tidak kompetitif inilah yang justru menjadi nilai tambah Quartararo ketika bergabung dengan Honda. MotoGP 2027 sendiri diprediksi menjadi titik balik bagi seluruh pabrikan. Regulasi baru akan menghadirkan mesin 850cc, menggunakan ban Pirelli, penyederhanaan aerodinamika, serta penghapusan perangkat Red Eye Device. Perubahan besar tersebut membuat semua tim mulai dari titik yang relatif lebih seimbang dibandingkan era sebelumnya. Honda melihat kesempatan ini sebagai momen untuk bangkit setelah beberapa musim tertinggal, dan Quartararo dianggap memiliki kemampuan teknis sekaligus pengalaman yang dibutuhkan untuk memimpin proyek tersebut. Karena itu, meskipun dia bukan target pertama dalam bursa transfer, Honda tetap rela memberikan kontrak besar demi memastikan mereka memiliki seorang juara dunia sebagai pemimpin pengembangan motor generasi baru. Di sisi lain, kepindahan Quartararo juga mencerminkan besarnya risiko yang berani dia ambil. Dia meninggalkan Yamaha setelah bertahun-tahun berjuang sendirian mengangkat performa pabrikan asal Iwata itu. Kini dia kembali memilih bergabung dengan pabrikan Jepang lain yang juga sedang berada dalam fase pembangunan. Keputusan itu menunjukkan bahwa Quartararo tidak hanya mengejar motor tercepat saat ini, melainkan percaya bahwa Honda memiliki potensi untuk kembali menjadi kekuatan utama ketika regulasi berubah total. Jika proyek tersebut berhasil, maka seluruh proses panjang pembangunan yang dijalani sejak awal akan menjadi investasi yang sangat berharga. Pada akhirnya, muncul sebuah ironi yang menarik di balik transfer saat ini. Di mata Honda, Quartararo memang hanyalah pilihan ketiga setelah Marc Marquez dan Pedro Acosta yang tidak berhasil direkrut. Namun di mata Ducati, Quartararo dianggap sebagai ancaman terbesar apabila Honda mampu memberinya motor yang layak. Pernyataan Davide Tardosi menjadi bukti bahwa kualitas seorang pembalap tidak ditentukan oleh urutan dalam daftar perekrutan, melainkan oleh kemampuannya memanfaatkan peluang ketika memperoleh paket yang kompetitif. Jika Honda sukses mengembangkan motor sesuai harapan pada era 850cc, sangat mungkin sejarahnya hanya akan mengingat bahwa Quartararo adalah sosok yang membawa kebangkitan Honda. Bukan fakta bahwa dia pernah datang sebagai pilihan ketiga. Berita ketiga, apa yang disampaikan Marc Marquez tentang MotoGP modern sebenarnya mengungkap sebuah ironi. Motor MotoGP saat ini memang jauh lebih cepat dibandingkan 1 dekade lalu. Tapi kecepatan itu justru dibayar dengan hilangnya kebebasan seorang pembalap dalam mengendalikan motor. Menurut Marc Marquez, era MotoGP sekarang menuntut pembalap mengendarai motor layaknya robot, karena semuanya harus mengikuti karakter aerodinamika yang telah dirancang para insinyur. Jika dulu seorang pembalap bisa menciptakan perbedaan melalui insting dan kreativitas, kini mereka justru dipaksa mengikuti aturan motor agar tetap cepat. Akibatnya, meski catatan waktu semakin fantastis, balapan justru kehilangan sebagian daya tarik yang selama ini menjadi ciri khas MotoGP.
Marquez membandingkan kondisi tersebut dengan motor MotoGP era 2014 hingga 2016, yang menurutnya jauh lebih menyenangkan untuk dikendarai. Pada masa itu, belum ada paket aerodinamika ekstrim seperti sekarang hingga pembalap benar-benar memainkan motor sesuai gaya masing-masing. Ketika memasuki tikungan terlalu agresif, membiarkan ban belakang sedikit tergelincir atau memaksa bagian depan bergerak di batas maksimum. Justru disitulah pembalap mampu memperoleh keuntungan. Kualitas individu menjadi faktor penentu. Sebaliknya, motor MotoGP saat ini memiliki downforce yang begitu besar sehingga setiap gerakan di luar karakter aerodinamika justru membuat motor melambat. Menurut Marc Marquez, pembalap sekarang tidak lagi bebas mengendalikan motor sesuka hati. Jika mereka mencoba memaksakan gaya berkendara sendiri, berarti mereka sedang melawan kerja aerodinamika. Ketika hal itu terjadi, tekanan udara yang seharusnya membantu motor justru berubah menjadi penghambat. Ban depan menerima beban berlebihan, grip hilang, dan motor menjadi sulit diselamatkan. Inilah alasan mengapa banyak aksi penyelamatan spektakuler atau slide ekstrim yang dulu sering menjadi hiburan, kini semakin jarang terlihat. Motor memang lebih stabil, tapi stabilitas itu diperoleh dengan mengurangi ruang bagi kreativitas pembalap. Dampak lain yang paling terasa adalah kualitas balapan. Dengan aerodinamika yang sangat dominan, pembalap semakin sulit mengikuti motor di depannya, karena turbulensi udara mengganggu performa ban. Situasi tersebut membuat aksi saling salip menjadi jauh lebih rumit dibandingkan era sebelumnya. Tidak heran bahwa balapan kini lebih ditentukan oleh posisi start dan strategi, bukan lagi duel roda dengan roda yang menjadi identitas MotoGP selama bertahun-tahun. Motor memang lebih cepat, beberapa detik per lap. Tapi, tontonan yang dihasilkan justru dianggap kurang menarik karena semuanya terlihat terlalu teratur dan seragam. Karena itulah Marquez menyambut positif era regulasi MotoGP 2027 yang mengurangi penggunaan aerodinamika sekaligus menghapus perangkat red eye device. Namun menurutnya perubahan tersebut masih belum cukup. Juara dunia 9 kali itu bahkan berharap pembatasan aerodinamika dibuat lebih ekstrem agar pengaruh teknologi terhadap gaya berkendara semakin berkurang. Tujuannya sederhana, mengembalikan kendali balapan kepada pembalap bukan kepada perangkat aerodinamika yang dimasang di motor. Dengan demikian, kemampuan individu kembali menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang paling cepat di lintasan. Nah, kalau teman-teman nih lebih suka yang era sekarang atau era 2014 sampai 2016 yang seperti dikatakan oleh Marc Marquez? Coba komen.